Para llegar puro y limpia a su mansión, seguiré a mi Jesús. ¡Ay, mire! Mire como unas alas. Tómale foto, hermano, tómale foto. Es que no puedo porque está en video. Ay, hermano. Como que miran unas alas. Mire, mire como el Espíritu Santo. ¡Ay, santo, aleluya! ¡Ay, santo! Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini saya rindu membahas satu ulasan penting dan menarik dengan judul Merinding dan Luar Biasa. Penampakan malaikat saat baptisan. Sebelum saya lebih jauh memberikan ulasan terkait dengan judul ini, mari kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Soy bautizado como manda el Salvador. De gozo siento yo en mi corazón. Ya mis maldades la borró mi Salvador. Quiero llegar puro y limpia a su mansión. Seguiré a mi Jesús. Pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayuda lo de su luz. Proseguir en sus caminos quiero yo. Mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Para cumplir aquella palabra que dice que el que creyere Miren que se y puso fuere eso, bautizado como que una será cobertura, salvo. no sé. Y como tú has creído delante de Dios y de estos hermanos, el cielo y la tierra, porque Mire, mire. ¡Ay, mire! del Señor Mire como unas alas. Tómale foto, hermano, tómale foto. Es que no puedo porque está en video. Ay, hermano. Como que miran unas alas. Mire, mire como el Espíritu Santo. ¡Ay, santo, aleluya! ¡Ay, santo! ¡oh, gloria! ¡Sí, aleluya! Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya terus terang jujur berkata, sudah beberapa kali saya ulang untuk menyaksikan video penampakan malaikat saat hamba Tuhan melaksanakan baptisan kudus ini. Terus terang, saya sangat terpesona, bahkan merinding Bapak Ibu Saudara. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya meyakini, mempercayai ini bukan sebuah editan, tapi ini realita. Hal itu terlihat dari reaksi orang-orang yang ada di sekitar sungai di mana diadakan baptisan kudus tersebut. Termasuk kalau kita jeli memperhatikan, orang yang memvideokan ini pun terpukau, terpesona, sampai terlihat dari cara beliau mengambil video itu sampai goyang-goyang karena kaget dan juga kagum. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini mau menunjukkan, membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu benar-benar adanya. Saya akan tunjukkan bertitik tolak dari unggahan video penampakan malaikat saat baptisan ini. Ada beberapa hal penting menjadi mutiara kebenaran yang saya sampaikan kepada kita, untuk mendorong kita, menyemangati kita, membuat kita termotivasi, antusias, memiliki roh yang berkobar, semangat yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, untuk
memberitakan Injil. Sehingga hidup kita yang telah ditebus oleh Kristus, dan tentunya kita yakin kepastian keselamatan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Tapi bagaimana supaya terjadi sorak-sorai di sorga, bahkan hadir penampakan malaikat di tengah-tengah baptisan? Tentunya karena ada yang bertobat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Lukas 15 ayat 1 sampai 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini ayat-ayat firman Tuhan yang sangat-sangat luar biasa terkait dengan konteks video penampakan malaikat di saat adanya baptisan kudus. Firman Tuhan ini secara praktis menegaskan bahwa ternyata ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Bahkan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Saya yakin dan percaya sukacita besar di sorga, bahkan sukacita malaikat-malaikat Allah di sorga ketika ada orang yang bertobat, bermetanoia, berbalik dari dosa, serta mempersembahkan totalitas keseluruhan hidupnya kepada Allah. Inilah rupanya mujizat terbesar. Kenapa? Karena dengan adanya orang yang bertobat, percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, terjadi pesta besar, terjadi sukacita besar di sorga. Bahkan saking sukacitanya para malaikat, sampai berkenan menampakkan diri di tengah-tengah adanya baptisan kudus yang diselenggarakan oleh seorang hamba Tuhan. Saya melihat dari bahasa orang-orang yang menyanyi, termasuk yang memvideokan penampakan ini, mereka adalah orang-orang luar negeri. Saya kurang paham, kurang mengerti bahasa mereka, tapi saya terpukau, merinding, dan ini luar biasa. Malaikat bersukacita menyambut orang-orang yang telah dibaptiskan dalam baptisan kudus sebagai tanda pertobatan mereka. Memang dalam konteks kekristenan, baptisan itu artinya terlihat jelas dalam Roma pasal 6 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat.
Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ketika seseorang dibaptis, dia diidentikan dengan dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Kita tahu kematian, bahkan penguburan Kristus mengalahkan dosa. Ketika seseorang dibaptiskan dalam pengertian dikuburkan bersama-sama dengan Kristus, maka perhambaan, perbudakan, penguasaan dosa, akar dari dosa itu telah dilenyapkan dari diri seseorang. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, juga digambarkan dengan seseorang yang telah selesai dibaptiskan. Dia hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang telah menanggalkan dosa dan hidup yang dipersembahkan untuk Tuhan. Sangat dahsyat dan luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Ini merupakan satu peristiwa yang langka memang. Tetapi Allah berkenan menampakkan kedahsyatan dan kemuliaannya melalui kehadiran malaikat di tengah-tengah baptisan kudus itu. Luar biasa. Malaikat yang hadir di tengah baptisan itu, termasuk malaikat yang tidak terlihat sesuai dengan data fakta Alkitab. Mereka bersuka cita, mereka bersorak-sorai. Kalau bahasa dunianya itu berpesta ria, karena ada yang bertobat. Yesus pun pernah menegur dan mengingatkan murid-muridnya. Di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-17 sampai 20. Dikatakan demikian. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Saudara dikasih Tuhan, kita memang harus tercelik dan terbuka mata hati, mata rohani kita. Ketika Tuhan memakai kita dalam pelayanan mujizat, keajaiban, kesembuhan. Puji Tuhan. Kita syukuri, kita hargai. Kita pergunakan karunia itu untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan yang memuliakan Yesus dan mempertontonkan bagi dunia bahwa kuasa Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetapi jangan lupa, Yesus memberikan konfirmasi penegasan. Murid-muridku yang 70 orang, kamu boleh bersukacita karena setan-setan takluk kepadamu demi namaku. Yes, karena akulah yang berikan kuasa itu kepadamu, kata Yesus. Tetapi Yesus memberikan penekanan ulang. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Artinya, tidak ada yang boleh menandingi bahkan melebihi sukacita kita kepada Tuhan selain daripada karena nama kita terdaftar di surga. Saudaraku dikasihi Tuhan, itulah sukacita terbesar. Bahkan itu jugalah mujizat terbesar dalam hidup. Ketika manusia yang diikat, dibelenggu oleh iblis, dosa, kuasa-kuasa dunia ini, diputuskan, dilepaskan, dimerdekakan dari belenggu itu. Dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Dari anak-anak dunia menjadi anak-anak Allah. Semenjak saudara dan saya percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita diangkat menjadi anak-anaknya,
Bahkan kita adalah ahli waris yang kekal dalam kerajaannya. Inilah ditegaskan oleh Yesus dengan berkata, buat apa seorang memiliki seluruh dunia ini kalau ia kehilangan nyawanya? Nyawa itu, jiwa itu, hidup itu, keselamatan itu lebih besar, lebih bernilai, lebih berharga daripada segalanya. Saya tidak sedang melecehkan, meremehkan mujizat keajaiban kesembuhan. Tapi kita harus objektif menilai. Ketika seseorang yang penyakit kanker stadium 4, dia bisa disembuhkan Tuhan. Dia bisa disembuhkan lewat doa mujizat keajaiban kesembuhan. Bisa. Tapi ada saatnya dia juga akan mati setelah sembuh. Kesembuhan adalah sesuatu yang sangat penting. Tapi jangan lupa, tugas kita yang utama dan yang pertama adalah bagaimana kita terpanggil seperti Yesus yang berfirman sebelum berpisah dengan murid-muridnya, berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Yesus memberikan kepada kita tugas untuk pergi. Kalau dibandingkan nanti dengan Markus 16 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20, dikatakan, pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan selamatkan. Barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan celaka. Mereka akan meletakkan tangan kepada orang sakit itu sembuh. Maka para rasul itu pun pergi memberitakan Injil dan Allah turut bekerja dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara dikasih Tuhan, Rasul Paulus pun berkata, celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Karena memberitakan Injil merupakan sebuah keharusan bagiku. Itu sebabnya pada kesempatan ini, saya memberitakan, siapapun engkau di luar sana yang menyaksikan mendengarkan hal ini, malaikat di surga bersorak-sorai ketika engkau membuka hatimu untuk percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Bahkan engkau mendapatkan garansi, jaminan, kepastian, keselamatan. Bukan mudah-mudahan. Karena Yesus yang adalah Sang Firman datang dari sorga, turun ke tengah-tengah dunia. Dan dia mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, menampakkan diri 40 hari. Setelah itu dia naik kembali ke sorga. Kalau dia datang dari sorga, mengerjakan keselamatan, menjadi penebus bagi kita, dia kembali ke sorga, maka siapapun yang percaya kepadanya pasti masuk sorga. Bukan mudah-mudahan. Karena itu melalui kesempatan ini saya mengetuk hatimu saat ini. Bagi engkau yang masih ragu akan keselamatanmu, bukalah hatimu, percayalah, terimalah dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Izinkan Roh Kudus bekerja, melawat hidupmu, menyadarkan, mengisahkan engkau akan dosa karena tidak percaya kepada Yesus, akhirnya percaya kepada Yesus. Engkau akan menikmati kehidupan yang kekal di surga bersama dengan saudara-saudara yang lain yang telah percaya kepada Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua kita dipanggil menjadi pendeta, pastor, penatua, gembala. Tapi semua kita dipanggil untuk menjadi pelita. Kita dipanggil untuk menjadi garam, menjadi terang, saksi Kristus, suratan Kristus yang terbuka, yang melalui sikap kita, tutur kata kita, perilaku kita, dapat dibaca oleh setiap orang, dan mereka memuliakan Bapa di surga. Mari kita dengan sarana prasarana yang ada, kita beritakan Injil, Evangelion, kabar baik, kabar tentang Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, yang telah mati di kayu salib, menebus kita dari dosa, kematian kekal, dan jeratan kuasa iblis. Telah bangkit dari kematian, mengalahkan maut, mengalahkan iblis, mengalahkan ketidaktaatan, mengalahkan dosa. Dan dia telah kembali ke surga menjadikan tempat bagi
yang percaya kepadanya. Saudara kasih Tuhan, mari kita bergelora, berkobar memberitakan Injil. Karena hanya dengan memberitakan Injil, bahkan disertai dengan tanda-tanda keajaiban Tuhan, mujizat, kesembuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Hal itu menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk membukakan mata hati, mata rohani dunia. Bahwa Yesus ajaib, Yesus juru selamat, Yesus pembebas, Yesus penyembuh, Yesus pemulih kehidupan kita. Dan jangan lupa, Rasul Paulus berkata di dalam sebuah ayat, yaitu di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19 sampai 20. Demikian bunyinya. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Rasul Paulus berkata, mahkota kemegahannya adalah jiwa-jiwa yang dilayani, jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui karya Roh Kudus yang bekerja dahsyat luar biasa di dalam pelayanannya. Sukacita Paulus, kemegahan Paulus, mahkota kemegahan Paulus ketika bertemu muka dengan muka kepada Kristus nantinya adalah jiwa-jiwa yang diselamatkan. Jiwa-jiwa yang bertobat, artinya saya kasih tahu, ada reward, ada upah, ada mahkota. Mahkota pemenang jiwa ada. Itu dikatakan oleh Rasul Paulus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau sampaikan, ternyata ketika seseorang telah bertobat, percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, itu dibuktikan dengan prosesi pembaptisan. Maka malaikat di surga bersorak-sorai. Dalam video yang telah kita saksikan, malaikat hadir di tengah-tengah pembaptisan itu. Luar biasa sekali. Merinding Bapak Ibu Saudara. Dan jangan lupa, janji firman Tuhan di dalam Mazmur 34 ayat 8 dikatakan demikian. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Memang malaikat Tuhan tidak boleh menggeser posisi Tuhan. Tapi malaikat Tuhan adalah sosok yang diutus oleh Tuhan untuk menyertai orang-orang yang percaya, orang-orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan, ketika orang itu telah dibaptis, sebelumnya tentunya dia telah percaya mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ketika dia dibaptis, bertobat, diselamatkan, malaikat langsung hadir menyertainya. Saudara kasih Tuhan, banggalah sebagai orang-orang percaya kepada Yesus. Masing-masing kita punya malaikat, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kita tidak melihat malaikat itu, tapi dia ada mendampingi kita kemanapun kita berada. Aminkan, yakini. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Bapak Ibu Saudara pernah menyaksikan di media sosial, ada truk besar datang begitu kencang, ada seorang sedang berjalan, tiba-tiba ada sosok yang mengangkat, melarikan dia. Dari depan sudah persis dekat dengan truk yang melaju kencang ini. Dia selamat. Apakah kita berkata itu iblis? Iblis punya rancangan untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Saya yakin itu malaikat dari orang itu. Karena waktunya belum selesai tugasnya di dunia ini. Maka diselamatkan secara ajaib. Kiranya ulasan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.